Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di hari yang baru pagi hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur di hari baru ini. Tuhan beri kita anugerah, kehidupan baru, tentu kesempatan dan berkat-berkat Tuhan baru juga kita dapat nikmati untuk sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri saudara. Kita memohon tuntunan Tuhan atas kehidupan kita pagi ini, sehingga kita boleh menikmati semua yang baik dari Tuhan hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Dan firman yang akan kita renungkan saya siapkan dari 1 Korintus pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan di sana. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Demikian pembacaan ini untuk kita renungkan pagi ini. Topik perenungan kita saudara pagi ini yaitu membangun rumah di sorga. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang nyonya yang kaya raya. Suatu malam dia bermimpi, dia dituntun oleh seorang malaikat masuk ke surga untuk berjalan-jalan di sana saudara. Dia seorang beriman sehingga dia dituntun untuk masuk ke surga. Ketika mereka sedang berjalan-jalan di surga tersebut saudara, tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan yang sangat indah yang terbuat dari emas dan permata. Dia begitu kagum melihat keindahan bangunan itu. Lalu melihat itu ia bertanya kepada malaikat pengiringnya itu saudara. Dia bertanya, bangunan yang indah ini disediakan untuk siapakah ini Tuhan? Dia katakan, lalu malaikat itu saudara segera menjawab, ini bangunan yang sedang disiapkan untuk pelayan nyonya. Itu jawaban malaikat itu saudara. Lalu mendengar itu si nyonya itu langsung berpikir, kalau pelayanku seorang Kristen biasa yang sudah bekerja di rumahku sekian lama itu disediakan sebuah bangunan yang begitu indah seperti ini, lebih lagi tempat yang disediakan untukku pasti lebih daripada ini. Demikian nyonya itu membayangkan dalam pikirannya saudara. Tetapi ketika mereka berjalan lebih jauh lagi di dalam surga itu, mata nyonya itu saudara juga tiba-tiba memandang kepada sebuah bangunan yang terbuat dari kayu dan beratap jerami saja. Artinya sangat sederhana, berbentuk gubuk saudara. Melihat itu ia pun bertanya kepada malaikat pengiringnya itu, kalau bangunan ini disediakan untuk siapa ini Tuhan? Demikian dia bertanya saudara. Lalu malaikat itu pun saudara menjawab nyonya itu. Dia katakan, inilah yang menjadi tempat kediaman nyonya, kata malaikat itu dengan tegas. Mendengar jawaban itu saudara, nyonya kaya itu kaget. Dia shock dan dia juga gusar dalam hatinya. Dia berkata saudara, mengapakah untuk pelayanku disediakan rumah yang begitu indah, dan untukku disediakan hanya gubuk seperti ini? Dia protes saudara. Dengan segera ia ingin mendengarkan mengapa demikian. Dia mau mendengar jawaban. Lalu saudara, malaikat itu pun menerangkan kepada nyonya tersebut. Dia katakan, pelayan nyonya itu pantas mendapatkan rumah sebagus itu tadi.
karena dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Tiap-tiap hari ia bekerja dengan setia, dan terlebih lagi tiap-tiap hari ia mendoakan orang lain. Tiap-tiap hari termasuk ia mendoakan nyonya, dia katakan. Lalu nyonya itu segera menjawab, "Apakah saya kurang bekerja untuk Tuhan juga?" Tanya nyonya itu dengan nada marah kepada malaikat itu. "Saya mengambil bagian dalam kegiatan gereja Tuhan," dia katakan. "Tiap-tiap bulan saya menyumbang uang yang cukup banyak untuk gereja. Dan tiap-tiap tahun ketika menjelang Natal, saya selalu mempersembahkan uang yang cukup banyak untuk merayakan Natal dan untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin. Apakah yang masih kurang dalam pelayanan saya itu, sehingga saya mendapatkan bubuk seperti ini?" dia katakan. Lalu malaikat itu pun menjawab, saudara, "Nyonya, memang nyonya telah aktif dalam kegiatan gereja nyonya, dan nyonya juga telah mempersembahkan banyak uang nyonya untuk gereja. Tetapi yang diperhitungkan di surga ini ialah bukan kepada banyaknya yang nyonya lakukan, tetapi dengan dasar apakah semua itu dikerjakan oleh nyonya di dunia, dikerjakan oleh orang-orang Kristen itu di dunia. Itulah yang diperhitungkan. Mungkin dasar kegiatan nyonya dan pengorbanan yang nyonya lakukan itu adalah supaya nyonya mendapat pujian banyak orang, supaya nyonya dihormati dalam gereja, termasuk mendapat pujian dari para majelis atau dari pendeta nyonya, ya. Itu yang dikatakan, saudara. Sedangkan pelayan nyonya tersebut, ya, dia bekerja dengan setianya, ya, dengan segenap hatinya, karena ia seorang yang sudah diselamatkan. Dia sadar bahwa sebagai orang diselamatkan, dia mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena dia ingin dipuji oleh nyonya sehingga dia mendoakan nyonya, ingin dipuji orang lain sehingga dia mendoakan orang lain. Itu yang dilakukan. Lalu mendengar penjelasan malaikat itu, saudara, akhirnya nyonya kaya tersebut tertunduk diam karena dia merasa malu, karena dia sadar bahwa memang benar apa yang dia lakukan selama ini, baik dengan pelayanan yang giat, dengan sumbangan uang yang banyak, ternyata dia melakukan itu supaya dia dipuji orang, saudara, supaya dia dihormati orang, supaya dia dianggap orang-orang yang dermawan dan seterusnya, saudara. Itu yang dilakukannya selama ini, sehingga dia tertunduk malu karena apa yang dikatakan malaikat itu benar-benar menyentuh hatinya dengan sungguh-sungguh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah cerita dan kisah, saudara. Sesungguhnya masing-masing kita, saudara, tahu apa motivasi kita melakukan sesuatu dalam pelayanan yang kita lakukan setiap hari. Tentu sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita beroleh jaminan untuk masuk ke dalam hidup yang kekal di surga. Namun, saudara, upah yang akan kita terima di surga nanti, sesungguhnya itu tergantung kepada apa yang kita kerjakan dengan keselamatan yang kita terima itu, saudara. Terutama dengan motivasi apa kita melakukan pelayanan kita selama ada di dunia ini. Itu yang paling penting, saudara. Marilah, saudaraku, lewat renungan kita pada pagi hari ini, kita selalu mengintrospeksi diri, sehingga apapun yang kita lakukan, baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan, baiklah kita melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk memuliakan Tuhan, bukan mencari kemuliaan, untuk memuji Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari manusia. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Itu sebanyak firman Tuhan yang kita bacakan sebagai dasar renungan kita ini berkata, karena itu tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, dengan perak, ya, atau dengan batu permata, dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak dia katakan, saudara, bahwa pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang
akan diuji juga oleh api itu, saudara. Mari saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada yang perlu disembunyikan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Terlebih motivasi hati kita, tidak ada yang bisa diselewengkan, saudara. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita koreksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan dengan motivasi apa saudara melakukannya. Jika saudara selama ini melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya saudara dihormati orang, bertobatlah saudara. Mari lakukan segala sesuatu dengan tulus hati, dengan seikhlasnya, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, perbuatan yang kita lakukan itu adalah buah dari keselamatan kita. Oleh karena itu pagi hari ini, biarlah Tuhan kiranya memampukan kita hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, berbuat berbuat dan berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan untuk seorang anak-anak Tuhan yang sudah beroleh kemurahan Tuhan, yang sudah beroleh keselamatan dari Tuhan. Baiklah semua perbuatan kita, apapun yang kita lakukan itu, pelayanan yang kita kerjakan itu sebagai buah dari keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan ada orang yang sombong, tetapi rendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meninggikan dan mengangkat kita, memberikan kita mahkota kemuliaan kelak ketika kita ada di surga. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan tahu hidup kami Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Tuhan tahu hati kami melakukannya. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan dan doa ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa berilah pengharapannya Tuhan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terkhusus untuk umat Tuhan saat ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, biarlah tangan Tuhan tertumpang atas mereka, sehingga setiap kelemahan sakit penyakit mereka dijamah Tuhan dan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Ada anak Tuhan saat ini yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Apapun pergumulan mereka, bantu mereka untuk memberikan solusi terbaik bagi anak-anak kami ini. Juga hamba berdoa untuk anak Tuhan yang bersyukur hari ini, yang bersuka cita karena ditambahkan umur berulang tahun, mendapatkan rezeki, mendapatkan anugerah, dan mereka penuh dengan sukacita. Berkati mereka dalam sukacitanya. Juga begitu banyak saat ini anak Tuhan yang mengharapkan anugerah-Mu. Ketika mereka mendengarkan doa dan renungan ini, hamba berdoa bagi mereka, biarlah mereka semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan juga bantu kami selalu untuk men-share, saudaraku, membagikan renungan ini, supaya ada banyak orang juga yang bisa menonton, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara pagi ini. Akhirnya saudaraku, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKPI Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.